Offside keterlaluan, Aremania somasi Presiden Jokowi tuntut permintaan maaf secara terbuka, makin arogan, tercium bau ditunggangi, shame on you. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Satu stadion isinya mereka sendiri, terjadi rusuh, ada korban, yang disalahin presiden, yang disuruh minta maaf Kapolri, Panglima TNI. Mereka nggak rasa bersalah karena suka nyalahin lantai gitu mungkin dulu gitu ya. Jadi sekarang yang nggak ada hubungannya pun disalah-salahin gitu. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Aremania, kelompok supporter Arema FC melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas tragedi Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober. Somasi tersebut juga dilayangkan Aremania menggugat kepada Menpora, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Ketua Umum PSSI, Direktur Utama PT LIB, Manajemen Arena FC, dan Panpel Pertandingan Arema FC. Ini kan investigasi nih, ya sesuai pasalnya. Minimal pasal 351 KUHP, minimal. Ayat 1. Belum lagi nanti KUHPM, pasal 126. Melebihi kewenangannya dalam bertindak. Itu minimal. Jadi kita pasti terus. Dan masing-masing pasal ini kan ada ancaman hukumannya. Ada memang syarat-syaratnya. Bagi saya itu sudah sangat jelas, itu pidana. Tolong Aremania objektif, jangan begitu mudah menyalahkan pihak tertentu. Jangan hanya menyalahkan presiden. Presiden tidak tahu apa-apa. Kapolri tidak tahu apa-apa. Saya setuju, harus ada tersangka. Kalau Aremania telah mendidik, mengedukasi supporternya untuk siap menerima kemenangan juga kekalahan, ini saya kira tragedi ini tidak terjadi. Penembakan gas air mata. Kalau itu hanya ditujukan hanya di lapangan saja, mungkin korbannya tidak akan sebanyak ini. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa aparat harus juga menembakkan gas air mata di tribun penonton, panitia pelaksana, dan sekaligus PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Ini menurut saya adalah pihak yang wajib juga disalahkan. Dalam surat somasi yang ditembuskan ke Pengadilan Internasional di Belanda dan FIFA di Swiss itu, Aremania menggugat meminta 9 tuntutan. Salah satunya adalah menetapkan tersangka. Jika 9 tuntutan tersebut tidak dikabulkan dalam tempo 3 kali 24 jam, Aremania menggugat akan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tulis Aremania menggugat, kami mengharap itikat baik dari para pihak yang bertanggung jawab untuk segera memenuhi seluruh tuntutan kami. Apabila dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada itikat baik dari para pihak tersebut, maka kami akan menempuh jalur hukum. Sementara itu, staf khusus Staf Sus Presiden Joko Widodo, Dini Purwono mengatakan masih menunggu surat somasi terkait untuk dibaca dan dipelajari. Menurut Dini, Presiden sudah menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Dini juga mempertanyakan kembali dasar dari somasi Aremania ini. Apakah Aremania sudah melakukan investigasi secara komprehensif dan memiliki bukti-bukti yang cukup sebagai dasar gugatan? Wow, benar-benar arogan. Tak sadar ulah supporternya yang memulai duluan karena bertingkah kekanak-kanakan tak mau menyadari akar masalah. Mereka bukan hanya menuntut permintaan maaf dari pihak di atas, tapi juga mendesak penetapan tersangka. Jadi mereka tidak bersalah dan paling benar begitu? Dari semua tuntutan Aremania, tidak ada satupun dalam poin tersebut yang mengindikasikan pengakuan bersalah dari sisi mereka sendiri. Padahal, biang kerok masalah ini adalah mereka sendiri. Dasar muka tembok tak tahu malu.
Tuntutan Aremania terkesan arogan dan offside keterlaluan. Semua pihak dianggap bersalah kecuali mereka sendiri. Pantesan mereka ini dikecam dan layak dibubarkan. Tak bisa dibayangkan jika supporter tim lawan diperbolehkan menonton. Tanpa supporter lawan saja mereka bisa ngerusuh. Akar masalahnya adalah ulah mereka dan itu adalah fakta. Tanpa akar takkan tumbuh batang, bunga dan daun. Tanpa mereka masuk ke lapangan takkan terjadi tragedi ini. Dan ini fakta, dan mereka tak mau mengakui, malah menyalahkan orang lain, malah somasi presiden pula. Justru lebih baik mereka saja yang bubar. Sejak dulu, kesuan di pertandingan sepak bola Indonesia selalu diawali oleh kelakuan supporter yang tidak dewasa. Maunya menang terus, kalau kalah langsung ngamuk. Kalau nggak becus mengendalikan supporter sendiri, lebih baik bubarkan aja supporter itu. Jangan cari kambing hitam, jangan bikin masyarakat makin gak respect. Atau bila perlu, larang supporter ini menonton pertandingan seumur hidup. Ban saja selamanya. Tak ada gunanya juga mereka ini, malah bikin malu satu negara. Capek-capek Sinteyong mengangkat derajat timnas Indonesia. Malah dirusak oleh sekumpulan supporter gak punya nurani, sombong, arogan, dan gaya selangit. Sudahlah tak mau introspeksi, malah belagu nyalahin presiden pula. Jadi bagaimana menurut Anda? Viral bocah penjual telur rebus nekat terobos pas Pampres demi tawarkan dagangan ke Jokowi. Reaksi Jokowi jadi sorotan, ini bukti Jokowi sangat dicintai rakyatnya. Jam berapa? Setengah 10 sampai? Oh, gitu ya udah. Itu di jualan yang ini dibawa ya. 200.000 ya. Dadah. Dikasih amplop. Oh, dikasih amplop. Oh, dikasih amplop. Berapa isinya itu? Wow. Bahaya Pak, tidak menyangka saya bisa bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Seorang pegawai begini, aduh luar biasa. Masih gemetar Pak. Jokowi. Baru presiden pertama kali saya lihat Pak Jokowi datang di Pulau Buton yang mau melihat rakyat kecil seperti kita Pulau Buton ini. Belum lama ini Presiden Joko Widodo mengunjungi kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemantauan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT BBM di kantor pos terdekat. Namun ada satu anak laki-laki yang mendadak menjadi pusat perhatian. Dia adalah penjual telur rebus yang mempunyai nyali tinggi menerobos pas Pampres. Bocah bernama Farel ini ingin menjajakan dagangannya kepada orang nomor 1 di Indonesia itu. Di tengah keramaian dia terus memanggil nama Jokowi yang sedang dikerumuni banyak orang. Kata Farel, Pak Jokowi beli telur, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Melansir YouTube Liputan 6 saat Jokowi sudah memasuki mobil, Farel pun bisa menerobos barikade pas Pampres dan berbincang dengan sang presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak membeli telur rebusnya, justru Farel malah diberi amplop berisi uang. Pertemuan keduanya diakhiri dengan saling melambaikan tangan. Ketika dibuka, amplop tersebut berisi lembaran uang Rp50.000 yang membuatnya tersenyum sumringah. Saat dihitung, uang tersebut berjumlah Rp200.000. Farel juga sempat ditanyai Jokowi kenapa tidak sekolah. Ia mengaku akan berangkat sekolah di siang hari. Jokowi pun menyampaikan pesan kepada bocah ini agar terus bersekolah. Tak hanya itu saja, Farel juga membeberkan jika Presiden Jokowi memberikan motivasi agar gigih dalam menuntut ilmu. Selain itu, Farel masih tak menyangka jika bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Sikap Jokowi yang tak membedakan rakyatnya atas perlakuan mereka padanya sikap sabar, sederhana, dan tak menjaraki rakyat dengannya, itulah yang telah membuat rakyat Indonesia memujanya. Bukan hanya bapak atau mama saja, anak-anak pun tahu mana pemimpin yang benar-benar memiliki kecintaan kepada rakyatnya, mana yang tidak. Jokowi berhasil mengambil hati rakyatnya. Jokowi adalah bagian dari rakyatnya itu sendiri. Jokowi adalah rakyat. Banyak kebijakan Jokowi yang dianggap sejumlah kalangan tidak masuk akal dan kurang menjadi solusi.
Jokowi. Akan tetapi sikap Jokowi yang reaktif kepada keinginan rakyat membuat semua anggapan itu gugur untuk sementara waktu. Selain itu, sikap beliau dan keluarga yang sederhana juga mampu membius masyarakat untuk jatuh cinta padanya. Tampil dengan apa adanya, rela turun ke masyarakat dan mendengar keluh kesah dari masyarakat. Ini membuat Jokowi aman bersembunyi di dalam hati rakyat. Saya kira Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat langka. Beliau sangat mencintai rakyat Indonesia. Hampir semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia telah mendapat sapaan Jokowi. Dari rentang usia, dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek, sudah mendapatkan sapaan Jokowi. Dari latar profesi, Jokowi menyapa mereka. Dari latar agama, Jokowi mengundang pemuka agama dan tidak membeda-bedakan. Semua mendapat sapaan dari Jokowi. Bisa disimpulkan Jokowi ingin dekat dengan semua kalangan. Jokowi seperti seseorang yang paham betul bagaimana mendekati orang dari berbagai kalangan. Jokowi bisa seolah-olah menjadi anak-anak ketika sedang bersama dengan anak-anak. Jokowi bisa terlihat keren dan gaul dan berdandan layaknya kaula muda ketika berdekatan dengan pemuda. Jokowi bersedia main musik ketika berada di tengah para musisi. Jokowi bisa menjadi orang tua ketika sedang bersama orang tua. Jokowi juga bisa memantaskan dirinya ketika berdekatan dengan para ulama dan pemuka agama lain. Jokowi tidak malu jika harus berdandan memantaskan diri dengan berbagai kalangan masyarakat. Saya yakin jika presidennya ganti sekalipun rakyat Indonesia masih haus akan sosok bersahaja yang memandang semua rakyat Indonesia sama seperti Jokowi. Sosok yang dalam keterbatasannya sebagai manusia hanya mengenal bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sosok yang sama sekali tidak berambisi dan sosok manusia yang terbukti telah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda?